Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yastabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Faya ikhwan wa akhwat fillah rahimani wa iyyakum jami'an. Insyaallah malam ini kita masih akan melanjutkan pembahasan tentang tarhib min bukuin fil ghibah, yakni tentang ancaman atau larangan kita untuk melakukan ghibah. Peringatan yang keras, jangan sampai terperosok di dalam ghibah. Nam qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wa taqullaha innallaha tawwabur rahim. Innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kamu sekalian kebanyakan dari dzon, prasangka. Karena sungguhnya sebagian prasangka ini adalah dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kalian tajassus, mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaktab ba'dukum ba'dha, dan janganlah sebagian kalian itu ghibah, menggibah sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakaritumu. Maka Allah mengatakan, apakah salah satu di antara kalian kepingin, suka untuk makan bangkai saudaranya? Fakaritumu, maka kalian pun tidak menyukainya. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Dan bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Takutlah kamu sekalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat, lagi Maha penyayang. Maka Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani dia mengatakan di dalam kitab beliau, qala wal ghibatu afatun khatiratun min afatil lisan. Dan ghibah ini merupakan bahaya yang paling bahaya, cacat yang paling bahaya dari cacatnya lisan atau celaan pada lisan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mendefinisikan, memberikan definisi tentang ghibah dengan sabda beliau di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, atadruna mal ghibah? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala dzikruka akhaka bima yakrahu. Qila afara'aita in kana fi akhi ma aqul. Qala in kana fihi ma taqulu faqad ikhtabtahu. Faqad ikhtabtahu wa in lam yakun fihi faqad bahattahu. Rawahu Muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan, bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian apa itu ghibah? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini ada, enggak bisa, enggak tahu. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dzikruka akhaka bima yakrahu. Ghibah itu adalah kamu menyebutkan tentang saudaramu dengan sesuatu yang tidak dia sukai. Seandainya yang
orang yang kamu sebutkan ini mendengar apa yang kamu ucapkan tentang dia tidak suka, maka ini ghibah. Gila, maka dikatakan kepada Rasulullah, afara'aita in kana fi akhi ma aqul, bagaimana pendapat engkau ya Rasulullah jika memang yang aku ucapkan, yang aku katakan itu ada pada dirinya. Memang orang itu begitu, saya tidak ngada-ngada, tidak mengada-ngada, dia memang begitu. Qala, maka Rasul mengatakan, in kana fihi ma taqulu faqad ihtabta. Jika yang kamu ucapkan memang ada pada diri orang itu, maka sungguh kamu telah menggibah. Itulah namanya gibah. Kamu telah kerasan gibah. Wa illam yakun fihi, namun jika yang kamu ucapkan tidak ada pada dirinya, si A demikian padahal tidak, maka faqad bahattahu, maka kamu telah mengucapkan ucapan yang batil. Jadi bahasa kita mungkin menuduh begini padahal tidak. Nah, ini lebih tidak boleh lagi. Namun kedua tidak boleh, baik ghibah ataupun ini bahattahu, buhtan, ini membuat kedustaan, maka ini tidak dibolehkan. Maka ini apa? Larangan untuk ghibah. Demikian juga, perhatikan. Wa an Abi Hudzaifah an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Abu Hudzaifah, dari Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasbuka min Safiyata kadza wa kadza. Takni qasiratan. Faqala laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Qalat wa haqaitu lahu insanan faqala ma uhibbu anni haqaitu insanan wa anna li kadza wa kadza. Rawahu Abu Dawud. Yang artinya, jadi dari Hudzaifah, dari Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, aku pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukuplah bagi engkau wahai Rasulullah dari Sofia itu demikian dan demikian. Artinya, yakni adalah pendek. Sofia itu ada orang pendek. Kan ini istri Rasulullah, ini juga istri Rasulullah. Ini Aisyah ngomongkan, ini Sofia nggak ada. Istri Rasulullah Sofia ini nggak ada. Jadi cukuplah kamu bagi engkau ya Rasulullah dari Sofia itu demikian aja. Sofia ini orangnya pendek. Ini tadi qasirah, ini pendek. Cuman begitu loh ngomongnya. Sofia itu orang pendek. Ini. Gitu dong. Bayangkan. Apa kata Rasulullah langsung? Faqala Rasulullah mengatakan laqad qulti kalimatan la muzijat bima'il bahr la mazajatsu. Sungguh engkau telah mengucapkan sebuah perkataan, suatu kata, perkataan yang seandainya perkataan itu dicampur dengan air lautan, niscaya air laut itu akan ternodai. Hanya ngomong apa? Sofia itu pendek. Bagaimana dengan yang lebih dari itu? Ngomong demikian kejelekannya orang di dunia. Lebih hebat dari itu. Maka tentu hal ini lebih besar lagi dosanya. Perhatikan, sungguh engkau telah mengatakan sebuah ucapan, sebuah kalimat atau sebuah ucapan seandainya itu campur dengan air lautan, niscaya ia akan mengotorinya. Qalat. Lalu Aisyah pun mengatakan, wa haqaitu lahu insanan, dan aku pernah menceritakan seseorang pada beliau, menceritakan, menceritakan keadaan dan menirukan keadaannya kepada Rasulullah. Faqala, Rasul mengatakan, ma uhibbu anni haqaitu insanan wa anna likadza. Aku tidak suka kiranya aku menceritakan, kata Rasulullah, aku menceritakan seseorang dan bahwasanya bagiku demikian. Ini maksudnya apa? Larangan, tidak boleh. Jadi menceritakan, menirukan bagaimana
keadaannya, bentuknya, tapi dengan sesuatu yang tidak baik, maka ini tidak boleh, tidak dibolehkan. Nah, ini riwayat Imam Abu Dawud dan bisa juga dilihat di kitab Aunul Ma'bud, sarah kitab Sunan Abu Dawud. Berikutnya, wa an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama ulijabi marartu bi qaumin lahum adfarun min nuhasin yakhmisuna wujuhahum wa sudurahum faqultu man haula'i ya Jibril qala haula'i alladhina ya'kuluna luhuman nas yaqauna fi a'radihim. Rawahu Abu Dawud. Dari Anas bin Malik telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku di-i'raj, dinaikkan mi'raj, dijalankan pada waktu malam, dinaikkan ke langit, aku melewati suatu kaum yang mereka mempunyai kuku dari tembaga yang mereka gunakan untuk mencakar wajah dan dada mereka. Fakultu, lalu aku bertanya, siapa mereka itu wahai Jibril? Siapa mereka itu punya kuku yang dari tembaga, berarti kan kuat, digunakan untuk mencakar wajah dan dada mereka sendiri. Siapa mereka itu wahai Jibril? Qala, maka Jibril mengatakan, haula'il ladzina ya'kuluna luhuman nas yaqauna fi a'radihim. Yakni mereka itu adalah orang-orang yang makan daging manusia. Makan daging manusia. Nah, maksudnya bukan daging manusia dimakan, maka keterangannya yaqauna wa yaqauna fi a'radihim, dan mereka ini jadi yaqauna fi a'radihim maksudnya apa? Maksudnya membicarakan tentang aib orang lain, tentang harga diri atau aib mereka, yaitu orang lain, manusia. Ini bahasa saya kayak semacam ini. Sebagaimana disebutkan juga di kitab Ad-Dawa Dawa. Akhirnya kita tambahkan dengan materi ini. Nah, dari hadis yang tadi Abu Hudzaifah dari Aisyah tadi, apa tadi isinya intinya? Ketika Aisyah menyebutkan tentang siapa? Sofia. Sofia itu cukup bagi engkau wahai Rasulullah. Dari Sofia itu demikian, yaitu Sofia itu orang yang pendek. Hanya itu aja langsung diingatkan. Ini juga ada faedah, pelajaran. Kalau antum yang punya istri, kemudian malam-malam mungkin mau tidur atau apa lagi nyantai, istrinya ngecapi orang, makan daging orang, ngomongkan orang dengan sesuatu yang tidak dia sukai, tidak disukai oleh orang itu, saat orang itu mendengar, maksudnya ghibah, maka jangan kemudian Anda ikut-ikut, langsung diingatkan, berarti kan. Kata Nabi, engkau telah mengucapkan sebuah ucapan. Bagus juga. Seandainya ucapan itu dicampurkan ke air laut, niscaya akan ternoda. Saking berarti banyak nodanya, kotorannya. Ini teguran. Artinya apa? Ya diingatkan. Ya stop. Sudah enggak usah dilanjutkan. Hati-hati ya. Ingat hadisnya Aisyah. Nah, ini kalau suami dan istrinya. Jangan tambah dijak makan, diewani makanin supaya lahap, tambah enak, ditambah ngambrak. Satu orang ngambrak yang lain. Iya itu memang begitu itu. Wah, sama. Jangan. Ingat. Demikian juga ini sering. Jadi kadang-kadang nggak terasa. Ya. Udah kalau itu dianggap kesan stop, sudah selesai. Alihkan ke yang lain. Kalau enggak, nanti ada bagaimana sikap kita ketika ada orang menggibah orang yang kita kenal kebaikannya. Kita nanti ada bab berikutnya. Nah, jadi yang ini hadis yang dari Anas bin Malik semacam itu, balasan orang yang gibah orang. Dia akan mencakar wajah dan dadanya sendiri dengan kukunya yang dari nuhas, dari tembaga.
Nah, berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muslimu akhul muslim, la yakhunuhu wa la yakdzibuhu wa la yakhdhuluhu. Kullul muslimi 'alal muslim haramun irduhu wa maluhu wa damuhu. At-taqwa hahuna bihasbi imri'in minasyarri ay yahqiru akhul muslima. Rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Antum kalau disebut nama Rasul, antum baca salawat walaupun tidak terlalu keras. Al muslim akhul muslim. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. Maka tidak boleh dia itu mengkhianatinya. Tidak boleh mengkhianatinya. Wala yakdzibu, tidak boleh berkata dusta kepadanya. Pada seorang muslim yang lainnya berkata dusta, berlaku khianat, mengkhianati, enggak boleh. Berkata dusta, berdusta kepadanya tidak boleh. Wala yakhdhuluhu, demikian juga tidak boleh membiarkan saudara muslim ketika saudara muslim itu butuh pertolongan dan dia mampu untuk menolongnya, dia umbar begitu aja, tidak mau menolongnya. Ini yakhdhul. Tidak boleh itu. Kan saudara. Seluruh muslim atau setiap orang muslim atas orang muslim itu adalah haram. Apanya? Irduhu, harga dirinya. Maka enggak boleh harga dirinya ini dicari-cari kesalahannya kemudian ditebarkan. Enggak boleh. Irduhu masuk di sini. Wa maluhu, hartanya. Wadamuhu, darahnya. Maka berkaitan ini masing-masing orang bertingkat-tingkat. Dan orang termasuk orang yang paling besar juga, lebih besar dosanya ketika kita tebarkan, kita cari aibnya dan kita tebarkan. Ya, di antaranya kata Syekh Utsaimin adalah al-ulama atau al-asatid, para ustaz yang dia dohirnya adalah menghasilkan sunnah. Jangan. Kenapa? Karena ketika itu ditebarkan kepada masyarakat, akhirnya orang tidak percaya lagi dan jauh dari majelisnya, sehingga orang tambah jahil, tidak bisa mendapatkan ilmu dan faedah dari orang ulama. Termasuk juga umarok. Ini apa? Pemerintah, penguasa, tidak boleh. Maka ini jangan sampai dilakukan. Wa maluhu, hartanya. Haram hartanya, maksudnya hartanya apa? Mengambil dengan cara tidak halal. Makan harta orang lain dengan cara tidak halal, entah korupsi, entah jadi mengambil sesuatu yang belum dibagi kalau berkaitan dengan ghanimah. Intinya mengambil sesuatu yang dengan cara tidak halal. Wadamu, demikian juga darahnya. Tidak boleh dibunuh. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Kata Rasulullah, mengisyaratkan ke dadanya. Bihasbi imri'in minasari, cukuplah orang itu dikatakan melakukan kejelekan atau kejahatan. Ayyahkiru akhu al-muslim, jika orang itu menghina saudara muslim yang lain. Saudara muslim yang lain ini tidak boleh. Menghina macam-macam. Bisa jadi karena mungkin dari sisi ilmu, maka orang ketika sedikit punya ilmu melihat orang yang lain, saudara muslim yang lain belum tahu ilmunya, wah dia sok merasa pintar, yang lainnya dianggap bodoh, maka ini suatu kesembuhan penghinaan. Tidak boleh semacam ini. Dan ini hakikatnya orang bukan berilmu. Karena orang yang semakin tinggi ilmunya, maka dia akan semakin takut kepada Allah. Semakin tawadhu, berhati-hati dengan lisannya. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba Allah adalah al-ulama, yaitu orang yang berilmu. Maka cukuplah orang itu berilmu jika orang itu punya rasa takut kepada Allah. Karena takut kepada Allah, dia akan menjaga lisannya. Demikian juga bisa jadi orang menghina orang lain karena hartanya, kekayaannya,
Maka itu hakikat orang yang jahil ketika diberi kelebihan harta kemudian dia menyombongkan diri dengan atas saudara muslim yang lainnya yang tidak punya, maka jahil. Karena itu ada sebenarnya ujian dari Allah, karunia dan sekaligus ujian. Nah kalau bisa justru dia bantu saudara muslim yang tidak punya ini, tidak dilecehkan, tidak dihina. Intinya jadi menghina saudara muslim yang lain ini ada cukup, ini merupakan sebuah asal, ya tindak kejelekan, tindak kejahatan. Tapi jangan sampai terjadi, tidak boleh. Apalagi berkaitan dengan tampang, ya, tampan atau cantiknya. Maka ini cukup juga ketika orang merasa lebih gagah, lebih tampan, lebih cantik, melihat orang muslim yang lainnya mungkin tawarannya yang hitam atau yang tadi itu pendek atau mungkin cacat atau yang semisalnya, kemudian dia justru merasa lebih baik, kemudian akhirnya tadi ghibah sampai menirukan perlakuannya yang maksudnya tidak normal atau yang lainnya dengan tujuan menghina atau mengejek. Maka ini adalah hakikat orang yang tidak tahu tentang dirinya. Tidakkah dia sadar ketika dia meninggal, mati, ketika sudah dagingnya dimakan oleh ulat tanah, maka dia tinggal tengkorak saja, itulah belulangnya, dan aromanya pun tidak sedap, busuk, tidak enak. Maka sekali lagi ketika orang itu takut kepada Allah, dia akan berhati-hati. Kemudian berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yahduluhu wa la yaqiruhu ataqwa hahuna wa yusiru ila sadri salasa marrat bihasbi imri'in min asari ay yaqiru akhul muslim kullu muslimin al muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Orang muslim batil milik. Ini juga hampir sama dengan yang tadi. Ini ada tambahannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu. Janganlah kalian saling hasad. Tafa'ala ini bermakna saling di sini. Janganlah kalian saling hasad. Saling hasad. Hasad, apa itu hasad? Hasad ini adalah yakni kiranya orang itu tidak suka ketika melihat saudaranya yang lain mendapat kesenangan. Itu sudah ngerundel hatinya, enggak senang. Kenapa kok dia? Nah, ini enggak suka ketika orang lain mendapat kesenangan. Entah kesenangan berupa apa? Nah, ilmu, harta, rezeki atau yang lainnya. Ini enggak senang, enggak suka. Ini udah hasad. Apalagi kepingin atau berangan-angan agar kenikmatan pada yang ada pada diri orang itu hilang. Kapan dia mendapat bencana? Kapan? Misalnya. Wah, ini tambah lebih-lebih lagi. Iyakumul hasada fa innal hasada yakulul hasanati kama ta'kulun naru al khatoba, kata Rasulullah SAW. Jauhilah oleh kamu sekalian itu hasad. Karena sebenarnya hasad ini akan memakan amal-amal kebaikan. Amal kebaikannya siapa? Yang hasad, orang yang hasad. Ya, digerobaki, makan. Sebagaimana an-naru, api, makan kayu bakar terbakar jadi apa? Jadi abu. Maka dijauhi oleh kalian hasad. Dan ini pun karena hasad ini terkadang juga menjadi motivasi jatuh kepada ghibah. Karena hasad akhirnya ghibah, merasa puas kalau dia sudah plong semua karena unek-uneknya kepada seorang yang enggak dia sukai, dia hasad ungkapannya. Karena hasad. Ini bisa jadi. Ini sebab banyak yang menjadikan sebab ghibah, nanti akan kita insya Allah kita akan bahas banyak. Wala tanajus. Janganlah kalian melakukan tanajus. Ya, tanajus ini biasanya berkaitan dengan jual beli, jombe. Tanajus. Jombe. Apa jombe? Orang. Nah, misalkan ada dua orang, ini mau beli, ini jual barang ini. Ini si A, ini mau membeli, menawar barang 9, mereka 100.000. Nah, si C ini temannya penjual, tapi dia menawar harga dengan harga lebih tinggi, tapi bukan untuk membeli, supaya ini mau naik harga. Nah, nanti kalau untungnya lebih banyak dibagi, ini temannya aja. Maka ini enggak boleh tanajus.
Wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci. Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakangi. Melengos kalau ketemu temannya, ketemu saudaranya. Ini saling bertolak belakang, tidak boleh. Wala yabi ba'dukum ala ba'din, dan janganlah sebagian kalian ini menjual di atas penjualan sebagian yang lain. Wa kunu ibadal ikhwana, dan jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim itu saudara muslim yang lain tidak boleh mendoliminya, tidak boleh membiarkan ketika dia membutuhkan pertolongan. Dan cukuplah at-taqwa hauna tadi, takwa itu di sini. Beliau mengisyaratkan ke dadanya 3 kali. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Dan cukuplah seorang itu melakukan kejahatan dan kejelekan, kiranya orang itu menghina atau merendahkan saudara muslim yang lainnya. Setiap muslim atas muslim yang lainnya itu haram darahnya, hartanya, dan harta dirinya. Hadis ini Imam Muslim dan juga Imam Tirmidzi. 6. Kemudian mu'alif mengatakan wala syakka anna ghibatal muslimi al mayyiti afhasu min ghibatil hayy wa asaddu. Tidak diragukan lagi bahwanya ghibah, menggibah orang muslim yang telah meninggal itu lebih jelek daripada menggibah orang muslim yang masih hidup. Wa asaddu, dan lebih dahsyat lagi. Jadi apa larangannya? Li'anna afwal hayyi wastikhlalahu mumkinun bi khilafil mayyit. Karena maaf dari orang yang masih hidup dan minta dihalalkan perbuatannya dari orang yang masih hidup, yang digibah tapi masih hidup, ini masih mungkin ketika dia masih hidup. Maaf ya, kemarin gini-gini. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Ini kalau dia yang digibah masih hidup. Beda dengan orang telah mati. Gimana dia mau memaafkan orang telah meninggal? Ini lebih hebat lagi. Maka ketika orang yang telah meninggal sudah nggak usah diomongkan, nggak usah diomongkan. Apalagi berkaitan dengan aibnya. Ini lihat, bisa dilihat di kitab Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abu Dawud. Faqad rawa Abu Dawud an Aisyata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata sahibukum fad'uhu wa la taqu fihi." Imam Abu Dawud dalam meriwayatkan dari Aisyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila sahabatmu, sobatmu itu meninggal, temanmu telah meninggal, fada'uhu, maka yakni biarkanlah ia, tinggalkanlah ia. Apa maksudnya? Maksudnya adalah utrukuhu minal kalam fihi bima yudihi law kana hayyan. Maksudnya, ya tinggalkanlah dia, janganlah kamu membicarakannya dengan sesuatu yang bisa menyakitkan dia seandainya dia masih hidup. Kalau dia itu masih hidup, seandainya mendengar ucapanmu tentang dirinya, dia tidak suka, merasa tersakiti, jangan lakukan itu. Fada'uhu, wada'iyada, itu tinggalkan. Tinggalkan dia, maksudnya jangan kamu bicarakan dia dengan sesuatu yang bisa menyakitkan dia seandainya dia masih hidup. Wala taqa'u fihi, waqa'ayako itu terperosok sebelumnya. Maksudnya terperosok di dalamnya. Maksudnya apa? La tatakallamu fi irdihi bisu'in. Janganlah kamu membicarakan tentang dia, tentang dirinya dengan sesuatu yang tidak baik. Dengan sesuatu yang tidak baik. Fa innahu qad afdha ila ma qaddama. Karena itu bisa merembet kepada sesuatu yang telah dia kerjakan. Maka larangan. Maka jangan dibalik. Orang yang telah mati ya, ya kan? Karena orang nggak paham, orang telah mati kok nggak mungkin dia itu marah-marah. Dia nggak mungkin mendengar lagi. Orang telah meninggal. Ini kata jahilnya. Pada ini justru dilarang. Makanya afhasu, fahis,
lebih jorok lagi, lebih jelek lagi ketika membicarakan atau menghibah orang telah menikah. Wa asaddu, lebih hebat lagi. Apanya? Larangannya. Nah ini. Nah berikutnya, wa Nabi Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'sara man amana bilisanihi wa lam yadkhulil imanu qalbahu la taghtabu al-muslimin wa la tattabi'u awratihim fa innahu man ittaba'a awratihim yattabi'illahu awratahu wa man yattabi'illahu awratahu yafdahu fi baitihi. Dari Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wahai orang-orang yang telah beriman dengan lisannya namun imannya tidak sampai masuk ke dalam hatinya. Lisannya ngomong beriman tapi imannya tidak sampai masuk ke dalam hatinya, belum masuk ke dalam hatinya. La takhtabul muslimin, janganlah kalian menghibah orang-orang muslim, dan janganlah kalian wala tattabi'u auratihim, janganlah kalian mencari-cari aib mereka. Dalam surah ini disebutkan la tajassasu uyubahum wa masawihim, janganlah kalian mencari-cari aib dan kejelekan-kejelekan mereka. Jangan mencari aib dan kejelekan kaum muslimin, enggak boleh. Fa innahu man ittaba auratihim yattabi'illah auratahu, karena sesungguhnya barang siapa yang mencari-cari aib mereka, aib kaum muslimin, aib orang-orang Islam, maka niscaya Allah pun akan menyingkap aibnya. Dan barang siapa yang Allah akan mencari-cari aibnya, dan barang siapa yang dicari-cari aibnya oleh Allah, disingkap aibnya oleh Allah, maka yafdahu fi baiti, maka Allah akan menampakkan aibnya walaupun dia berada di dalam rumahnya. Maka hadis ini, di dalam hadis ini terdapat peringatan. Wal hadisu fihi tanbihun ala anna ghibatal muslimi min syi'aril munafiq lal mu'min. Hadis, di dalam hadis ini terdapat peringatan bahwasanya menggibah seorang muslim ini termasuk syiarnya orang munafik, bukan orang mukmin. Ada juga yang menyebutkan bahwa ini adalah bukan sikap seorang yang mukmin yang sempurna imannya, atau termasuk orang yang lemah keimanannya. Misalnya seorang dia itu muslim, maka lemah keimanannya. Jadi termasuk syiar orang-orang munafik, bukan orang mukmin. Wa fihi al-wa'idu bi kasbillahi uyubal ladina yattabi'una auratil muslimin wa mujazatihim bi su'i suni'ihim wa kasfi masawihim walau kanu fi buyutihim makhfiyina minan nas wala haula wala quwata illa billah. Yani, dan juga di dalam hadis ini terdapat ancaman bahwasanya Allah akan menyingkap aib orang-orang yang senantiasa mencari-cari aib saudaranya muslim, kekurangan saudara muslim, maka Allah akan menyingkap aib mereka sendiri dan memberikan balasan dengan perbuatan jeleknya. Dan Allah akan menampakkan kejelekan mereka walaupun mereka itu bersembunyi di dalam rumahnya. Walaupun mereka itu bersembunyi di dalam rumah mereka. La haula wala quwata illa billah. Maka ini suatu ancaman. Maka barang siapa yang Allah tampakkan aibnya, maka
Siapa yang bisa menutupinya? Allah akan justru akan menampakkan aib mereka, walaupun mereka makhfiyun fi baitihi, bersembunyi di dalam rumahnya. Yang berikutnya, wa an al-Mustawrid bin Saddad radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man akala bi rajulin muslimin uklatan fa inna Allaha yut'imuhu mislaha min jahannam, wa man kusiya sauban bi rajulin muslimin fa inna Allaha yaksuhu mislahu min jahannam, wa man qama bi rajulin maqama sum'atin wa riya'in fa inna Allaha yaqumu bihi maqama sum'atin wa riya'in yaumal qiyamah. Akhrajahu Abu Dawud wa Ahmad wal Hakim wa sahahahu wa wafaqahu adz-Dzahabi. Dan lihat silsilah hadis as-sahihah juz 2 nomor 643 halaman 643 Birokam nomor 934. 6 hadis ini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa man akala bi rajulin muslimin, barang siapa yang makan bi rajulin muslimin uklatan, ini bisa dibaca uklatan, bisa dibaca aklatan. Kalau uklatan maksudnya adalah lukmatan, barang siapa yang memakan, yakni apa ini? Satu puluhan, satu genggam, satu suap. Barang siapa memakan satu suap makanan, yakni yang didapat bi rajulin muslimin dengan sebab dia menggibah seorang muslim. Paham? Karena dia bisa menggibah seorang muslim, maka dia mendapat upah yang bisa digunakan untuk membeli makanan. Jelas ini? Jadi karena sebab dia menggibah seorang muslim atau membicarakan aib seorang muslim, atau dia jadi menyakiti seorang muslim di depan musuhnya. Musuh orang muslim ini, si A punya orang nggak dia suka, ada orang nggak suka dengan si A, maka si B ini datang untuk bisa mendapatkan sesuatu, uang atau apa, dengan cara menggibah si A di hadapan si ini, orang ini. Paham maksudnya? Bisa bayangkan, menggibah, kemudian membicarakan aibnya, kemudian menyakiti dia ada, sehingga dia bisa mendapat makanan. Jadi barang siapa yang melakukan semacam ini, maka fa innallaha, maka sesungguhnya Allah akan memberinya dia makanan serupa dengan itu, tapi dari api jahanam, dari neraka jahanam. Maka hati-hati. Maksudnya hati-hati. Barang siapa makan sesuap nasi, tapi didapat dengan cara menggibah orang muslim, ini atau membicarakan kejelekannya, sehingga dengan itu dia mendapat sesuatu, persenan atau upah atau apa, sehingga dia bisa gunakan untuk makan, maka dia pun nanti di hari kiamat akan mendapat bagian semacam dengan serupa dengan itu, yaitu dari api jahanam, min jahannam. Demikian juga orang yang mengenakan pakaian dengan sebab menghinakan seorang muslim, menghina seorang muslim, maka sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan memberinya dia pakaian, fa innallaha yaksuhu mislahu min jahannam. Allah pun akan memberikan kepadanya pakaian yang serupa dengan itu, min jahannam, dari api jahannam. Tapi mungkin sampai di sini dulu, karena pembahasan man qama bi rajulin maqama sum'atin ini pembahasannya sarahnya agak luas, agak panjang. Ini sementara ini. Jadi ini peringatan. Jadi ini kenapa kita agak panjang, agak bahas panjang lebar, karena ini sesuatu yang bahaya dan mudah sekali manusia tergelincir ke dalamnya, sementara dia tidak layasur, dia tidak merasa. Baik, aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa
wa ala alihi washabihi wasallam.